Gagasan Peraturan Perundangan Sertifikasi Kompetensi dipersembahkan oleh Dr. Wijaya dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akupunktur Indonesia. Alkisah, ada seorang tabib, seorang master akupunktur bernama Hyo-im dari abad silam yang secara ajaib berpindah tempat dan berpindah waktu memasuki zaman modern. Dia bertemu dengan Dr. Choi, seorang spesialis bedah toraks. Tabib Hyo-im bermaksud untuk bekerja, berpraktek di zaman modern ini. Namun, ia dimintai data mengenai dari mana ia lulus dan mana sertifikat kompetensinya. Ia merasa tersinggung dan ia menjawab, "Saya ini tabib Hyo-im, tabib kerajaan, master akupunktur yang terkenal. Saya berhasil mengobati sang raja. Sementara tabib istana lainnya tidak bisa mengobati beliau. Saya tidak perlu selembar sertifikat untuk menunjukkan siapa saya. Yang penting adalah hasilnya, kesembuhan." Setiap hari, ratusan pasien yang antri untuk diobati. Ini membuktikan kemampuan saya. Apa masih kurang bukti untuk itu? Saya sekarang mau berpraktek di zaman ini. Kok malah ditanya kuliah di mana? Mana ijazahnya? Sudah punya sertifikat kompetensi atau belum? Kalian mau menjegal saya ya? Takut ya bersaing dengan saya? Kalau saya berpraktek, saya tidak perlu alat-alat mahal seperti CT scan atau MRI. Cukup analisa nadi saja. Saya bisa obati pasiennya. Ilmu pengobatan adalah seni. Dr. Choi mencoba menjelaskan kondisi di zaman ini. Tabib Hyo-im, bagaimana kalau orang yang dipercayakan nyawa pasien ternyata lulus karena menyontek? Atau ia hanya mengaku-ngaku pasiennya banyak? Bagaimana membuktikannya? Bahkan mungkin saja ijazahnya palsu. Atau sang pengobat itu mungkin hanya lulusan dari suatu sekolah dengan kualitas rendah. Siapa yang tahu standar dari sekolah tersebut? Pengobatan itu bukan hanya suatu seni. Pengobatan juga ilmu yang perlu kepastian, perlu diuji kebenarannya, supaya bukan sekedar suatu asumsi. Di zaman ini, kesulitan bertambah kompleks dengan adanya pelayanan kesehatan online. Klien dihadapkan pada pertanyaan, apakah benar dokter yang sedang melayaninya adalah seorang dokter yang punya kualifikasi dan valid untuk menjadi seorang dokter? Ketua ID pun menegaskan adanya keberadaan dokter atau tenaga medis yang palsu ini. Apakah di zaman Anda tidak ada kejadian seperti ini, Tabib Hyo? Ya, Anda benar. Di zaman saya juga ada tabib asal jadi dengan mutu rendahan. Mereka menipu pasien dengan banyak alasan yang tidak dipahami pasien maupun keluarganya. Belum lagi mereka yang berpraktek
dengan motif mencari uang sebanyak-banyaknya. Memang harus ada lembaga yang menegaskan kualifikasi mereka. Bagaimana pemerintah mengatasi masalah penyembuh ini? Ada 3 elemen yang harus dimiliki seorang penyembuh, dan ketiganya perlu divalidasi. Pertama, keilmuannya. Yang kedua, keterampilannya. Dan yang ketiga, sikap profesionalnya. Ilmu perlu diukur. Ilmu minimal yang harus dimiliki seseorang penyembuh dapat ditentukan lewat ujian tulis dan ujian lisan. Dan ilmu yang diuji ini pun harus berstandar internasional. Mengingat kita sudah memasuki era globalisasi. Negara harus menetapkan berbagai standar terkait. Pertama, standar tenaga pengajar dan pengujinya. Lalu standar lembaga penyelenggara pendidikan, baik itu kursus, pelatihan, jenjang diploma, atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Harus ada standar lembaga sertifikasi kompetensi atau standar lembaga sertifikasi profesi untuk mensahkan seseorang benar-benar layak berpraktek. Negara menetapkan lembaga independen untuk menilai berlangsungnya standarisasi yang dimaksud di atas. Dan negara harus mengumumkan kepada publik secara transparan standar yang sudah dicapai baik oleh perorangan maupun oleh lembaga. Keterampilan berkaitan erat dengan pengalaman atau jam terbang seseorang. Ini juga perlu dievaluasi. Semua siswa diwajibkan menempuh jam pengalaman tertentu untuk mempraktekkan keilmuannya yang akan dinilai baik secara kuantitatif, yaitu dapat dihitung satuan unit kasusnya, ataupun satuan waktunya. Juga bisa dinilai secara kualitatif, yaitu hasil akhir dari apa yang dikerjakannya. Apakah cukup, atau baik, atau memuaskan. Sikap profesional juga perlu dievaluasi. Penilaian akan kepribadian seseorang tidaklah mudah, karena manusia bisa berpura-pura. Namun, kepura-puraan tidak akan dapat dilakukan terus-menerus. Penilaian sikap profesional perlu dilakukan terus-menerus oleh berbagai pihak yang bersinggungan dengan sosok yang sedang dinilai, yaitu rekan kerjanya sehari-hari, hierarki perusahaan, kolegium profesinya, dan juga masyarakat pengguna jasanya. Negara sudah melakukan sejumlah hal untuk perkara ini. Pada tahun 2003 telah terbit Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan atau tenaga kerja yang telah berpengalaman. Tahun 2004 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pada tahun 2006 terbit lagi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Dan pada tahun 2016
Terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Dan terakhir, pada tahun 2018, terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Mari kita berikan yang terbaik di zaman apapun kita berada. Sebagai tambahan, kita perlu mengetahui juga hierarki hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai berikut. Yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Urutan berikutnya adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, peraturan presiden. Yang ketujuh, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota.